merasa sudah tak mampu dapatkan apa yang dia inginkan dari calon suaminya. Wanita bernama Juwita ini tega ingin habisi nyawa pria yang selama ini sudah memberikan segalanya untuk dia. Sudah bosan berpura-pura bahagia dan lelah mengurus suaminya yang lumpuh akibat kecelakaan. Juwita dengan sengaja ingin mengakhiri sandiwaranya. Ingin jatuhkan Kanda dari gedung yang sangat tinggi. Juwita akui sudah merencanakan semuanya. Selamat bersenang-senang di neraka, Kanda sayang. Mendapatkan pelayanan layaknya seorang putri yang hidup di istana. Rupanya selama ini, Kanda selalu memanjakan Juwita dengan kemuahewa. Bukannya senang diberi kejutan. Juwita rupanya marah, dan meminta pelayan tinggalkan kamarnya. Mendengar teriakan Juwita dari luar, Kanda pun datang untuk memeriksa. Pergi kau dari sini, siapkan hidangan makan malam. Juwita yang masih marah, pun lemparkan kue yang telah Kanda buat dengan susah payah. Diperlakukan layaknya seperti pelayan. Juwita sama sekali tak pernah menghargai usaha Kanda. Kau pikir aku senang merawat orang tak berguna sepertimu? Asal kau tahu, selama ini aku hanya memanfaatkanmu. Kau juga pasti lelah kan? Jadi untuk apa lagi bertahan? Jadi cepat pergi saja ke neraka. Dasar pria bodoh tak berguna. Terlihat Kanda sangat kesakitan. Lemparkan kartu milik Kanda yang sudah tak berguna ke dalam kobaran api. Asal kau tahu, aku sudah lelah berpura-pura menjadi orang baik. Lebih baik kau pergi. Dan jangan pernah lagi ganggu hidupku. Hanya bisa pasrah. Sepertinya Kanda sudah tak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah sayang, hidupmu hanya tersisa berapa langkah lagi. Hanya bisa pasrah, duduk di atas kursi roda. Juwita yang keji itu pun pastikan jika tubuh Kanda akan hancur akibat terjatuh dari gedung setinggi 40 lantai. Tidak sayang, aku mohon lebih baik, kau diam saja sayang. Jangan terlalu banyak bicara. Ini tidak akan sakit. Melihat Kanda yang sudah terlempar jatuh ke bawah, sepertinya Winda datang terlambat. Mengingat semua kejadian yang telah terjadi padanya, Kanda pun berharap jika dia diberikan waktu untuk mengulang semua. Bahkan sejak awal dirinya bertemu dengan Juwita. Seperti mimpi malam, di saat Kanda akan adakan pesta pertunangannya dengan Juwita, Kanda pun kembali ke masa itu, melihat semua tamu dan rekan-rekan yang sama seperti masa lalunya. Kanda pun mulai sadar. Dorong Kanda hingga terjatuh ke lantai. Winda yang tak lain sahabat Kanda pun segera membantu dan menorongnya. Sadar betapa lugunya selama ini diperlakukan seperti orang bodoh. Kanda baru menyadari jika selama ini Juwita tak pernah mencintainya dengan tulus. Berharap jika Kanda selama ini bisa memberikan apapun yang dia inginkan. Ternyata selama ini hidup Kanda penuh tekanan. Ancam akan tinggalkan Kanda. Kali ini Kanda mengerti bagaimana dirinya terlihat sangat bodoh saking kejinya Juwita. Dia pun tega menyiram wajah Kanda dengan minuman, muak dengan semua kebusukan Juwita kepadanya. Kalau begitu mari kita putus. Kita putus. Kau pikir aku senang kau perlakukan seperti ini? Kenapa diam? Cepat pergi sana. Dasar kau bajingan. Beraninya kau membentakku. Semua orang yang di sana, bahkan Juwita sekalipun, sangat terkejut melihat keberanian Kanda. Kau ingat ini baik-baik. Akan aku pastikan kau menyesalinya. Karena kesal dan malu, Juwita pun pergi meninggalkan Kanda. Melihat sikap Kanda yang berbeda dari biasanya, membuat Winda pun sangat khawatir dan merasa ada yang aneh. Kau tidak apa-apa, kau tentu saja. Kau yakin kali ini tidak ingin mengejarnya? Merasa sudah tak ada lagi yang perlu diperbaiki, Kanda pun menolak. Pria bernama Doni yang tak lain adalah sahabat baik Kanda. Diam-diam selama ini, rupanya memiliki hubungan gelap dengan Juwita. Ceritakan pada rekan sesama dia bekerja. Doni pun ungkapkan, jika Juwita ternyata adalah wanita yang pernah dia tiduri, tak sengaja lewat. Kanda pun mendengar semua pengakuan Doni. Artinya Kanda hanya menikahi wanita bekasku bukan? Mengetahui kebusukan sahabat yang selama ini, dirinya percaya. Kanda pun ingin balaskan dendamnya, datang ke ruang rapat untuk adakan meeting bersama beberapa kolega. Sepertinya Kanda sudah siapkan kejutan besar lagi untuk Juwita. Minta Winda untuk siapkan semua proposal proyek baru. Sepertinya kali ini akan ada kejutan besar untuk Juwita. Tiba di perusahaan dan siap untuk meeting. Juwita yang sangat percaya diri jika hari itu Kanda akan menyesal dan minta maaf padanya jika ingin dimaafkan olehku. Kau tahu kan hadiah apa yang harus kau berikan padaku? Dia pasti akan minta maaf padamu. Tentu saja dan dia pasti akan berikan proyek ini sebagai permintaan maafnya padaku. Benar bukan? Jangan mimpi. Apa maksudmu bicara seperti itu? Kenapa kau pergi? Apa maksudmu menghindar dariku? Melihat Kanda yang berani menjauhi Juwita, membuat Tika merasa ada yang aneh dari sikap Kanda. Hasut Juwita yang tak senang melihat Winda. Sepertinya Tika berpikir jika Winda lah penyebabnya. Mengingat selama ini Kanda yang selalu patuh dan tak pernah membantah apapun yang Juwita inginkan. Ani sangat yakin jika Kanda sudah digoda.
dan dihasut oleh Winda. Mendengar omong kosong Ani, meeting pun dibatalkan. Batal pertemuan hari ini dibatalkan. Ayo pergi. Tak percaya melihat sikap Kanda yang berubah. Juwita pun kebingungan. Tika dan Ani yang menganggap jika ini hanyalah rencana Kanda untuk berikan kejutan untuk Juwita. Mereka pun datang ke tempat biasa, di mana Kanda yang biasanya sudah siapkan hadiah untuk dia berikan pada Juwita sebagai permintaan maafnya. Sampainya di tempat biasanya, Juwita mendapatkan kejutan hadiah. Mereka semua pun terkejut. Tidak mungkin. Tidak bisanya dia seperti ini padaku. Dapat kabar dari seseorang, jika dia baru saja bertemu dengan Kanda yang sedang membeli rumah. Aku yakin sekali, Kanda sengaja siapkan kejutan ini sebagai permintaan maafnya padamu. Selamat datang Tuan dan Nona. Ada yang bisa aku bantu? Jika Anda tertarik, mari aku tunjukkan. Di sebelah sana, kami juga memiliki villa yang sangat dekat dengan danau. Tiba di tempat pameran rumah, Juwita dan rekan-rekannya sangat penasaran. Namun siapa sangka Juwita yang hendak masuk ke dalam, rupanya dihadang oleh ibunya sendiri. Ada apa Bu? Sudah berapa hari ini Kanda tidak pernah mengirimkan uang untuk makan? Bisa-bisanya dia hari ini membeli rumah. Aduh Ibu, apa salahnya dia membeli rumah? Ibu jangan khawatir, hari ini dia pasti akan kirimkan uang untukmu. Serahkan sertifikat villa dan kuncinya pada Kanda. Silahkan Pak, semoga villa ini bisa menjadi rumah baru yang hangat untuk pasangan muda seperti kalian. Tentu saja, mendengar pernyataan Kanda yang menagakan jika Winda adalah istrinya, membuat Winda terkejut. Minta izin ambil gambar sebagai dokumentasi perusahaan. Baik Pak, terima kasih banyak. Semoga Bapak dan Ibu puas dengan pelayanan kami. Pergi tinggalkan Winda, mandang Kanda berduaan. Apa sebenarnya tujuanmu membeli rumah ini? Tujuanku adalah untuk memberimu hadiah. Tidak Kanda, jangan gila. Lagi pula, aku masih bisa hidup dengan baik bersama orang tuaku. Jangan tolak. Mulai hari ini rumah ini milikmu. Tak terima Kanda berikan rumah itu pada Winda. Jip Juwita berteriak histeris. Jika kau ingin memberikan rumah itu, berikan pada anakku. Benar, aku tahu kau pasti masih marah padaku. Tapi bukan dengan cara ini, kau bisa membuatku cemburu. Ternyata kalian sedang bertengkar. Pantas saja beberapa hari ini kau tak mengirimi ibu uang. Ibu sangat yakin, kau adalah pria yang baik dan penyayang. Kenapa kau diam saja? Apa jangan-jangan wanita ini yang sudah menghasut dan membuatmu benci pada putriku? Kalian semua salah. Apa maksudmu? Bukankah kau sendiri yang meminta kita untuk mengakhiri hubungan ini? Apa yang kau katakan? Kenapa sekarang kau berteriak? Lebih baik kau pergi. Calon menantuku yang paling baik hatinya. Ibu tahu bagaimana selama ini kau sangat memperlakukan kami. Sangat baik dan istimewa. Itu dulu Bu, saat aku masih jadi pria pecundang dan pengecut. Sudah cukup. Bukankah kau janji akan melakukan apapun yang kuinginkan? Tapi bukan berarti kau bisa senaknya merendahkan dan injak-injak harga diriku. Melihat Kanda yang emosi dan meledak-ledak, Winda coba untuk tenangkan Kanda. Merasa jika yang meracuni otak Kanda adalah Winda. Ibu Juwita pun menyalahkan Winda. Tak terima putrinya dipermalukan. Ibu Juwita pun menampar wajah Winda. Hei, kamu beraninya masih melindungi wanita murahan ini. Jadi kau ingin tinggalkan putriku? Sebaiknya kau pikirkan, jika kau tidak ingin menyesal, Anda tidak perlu khawatir. Keputusanku untuk meninggalkan putrimu sudah bulat. Mendengar pengakuan Kanda, membuat Ibu Juwita alami sesak dan serangan jantung. Merasa jika penyebab keretakan hubungan Juwita dengan Kanda adalah Winda. Lagi-lagi Ibu Juwita mengompori putrinya. Ini semua adalah perbuatan dia. Kanda, apa kau sudah gila? Lihat apa yang kau lakukan. Cepat berikan kunci villa itu padaku sekarang. Mendengar gertakan dan ancaman Juwita serta ibunya, Winda berpikir jika Kanda akan serahkan kunci villa itu pada mereka. Aku tidak berharap atas rumah itu, tapi tolong jangan diam. Kau wanita murahan, di sini kau tidak ada hak untuk bicara. Kanda sayang, kau harus ingat, aku adalah calon istrimu. Tuan Kanda, ini kunci villanya. Kami sudah siapkan kunci yang dilengkapi dengan tombol keamanan. Berpikir jika Kanda akan berikan kunci itu pada Juwita. Terlihat Juwita dan rekan-rekannya sangat antusias. Aku tahu kau adalah pria yang baik. Lihatlah nak, Kanda tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Mendengar pernyataan Ibu Juwita, membuat Kanda semakin murka. Tunjukkan kunci di hadapan Juwita. Bukannya berikan pada Juwita. Ternyata Kanda malah menampar wajah Juwita di hadapan semua orang. Kau pikir masih bisa membodohiku? Dasar pria bajingan. Apa hakmu memukulku? Apa kau lupa selama ini telah memperlakukan Kanda seperti binatang? Wanita ini aku tidak percaya. Ternyata kau diam-diam sudah belajar menjadi simpanan pria orang. Dasar murahan. Itu tidak benar.
Bukankah kita sudah putus? Jadi aku mau berikan rumah ini pada siapapun. Dasar kau pria bajingan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Berani kau tampar wajah Winda. Maka kau akan berhadapan denganku. Aku sarankan jauhi tanganmu darinya. Tak terima kekasih gelapnya diperlakukan tidak adil. Doni pun datang seperti seorang poluan. Tenangkan Kanda yang terlihat sedang marah. Sepertinya Doni tidak tahu jika kebusukannya selama ini telah diketahui oleh Kanda. Merasa selama ini telah menjadi teman yang baik. Doni pastikan jika Juwita mulai hari ini akan berubah. Doni, kamu benar-benar pintar berakting. Kalian pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu kebusukan apa yang kau sembunyikan di belakangku selama ini? Baiklah Tuan Wan, aku tunggu secepatnya. Segera hubungi dia, Bung. Apa yang kau lakukan? Bongkar semua kebusukan yang telah dia lakukan selama ini di perusahaan. Pecat dia sekarang juga. Tidak Kanda, jangan lakukan itu padaku. Bagaimana bisa kau sekejam itu pada sahabatmu sendiri? Tak apa jika kau tak ingin membantu membayar tagihan medis ibuku. Tapi aku minta, tolong jangan kau pecat Done dari pekerjaannya. Cukup Kanda, aku sedang tidak ingin main-main, tak peduli pada ancaman Juwita. Kanda pun memilih pergi dari hadapan mereka, menganggap Kanda hanya bercanda. Kanda yang saat itu merasa bersalah pun meminta maaf pada Winda. Baiklah, jangan khawatir. Kau tidak perlu cemas. Tak salah pilih, sepertinya mendayakan. Jika Winda adalah wanita yang tepat untuknya. Bingung harus melakukan apa. Sepertinya Juwita mulai kehabisan akal. Merasa sudah tak ada lagi kesempatannya untuk mendapatkan uang dari Kanda. Sarankan agar dirinya segera menemui ibu Kanda. Lihat saja Kanda, kali ini kau tidak bisa lolos dariku. Aku pastikan kau akan menyesalinya. Sambangi kediaman orang tua Kanda. Sepertinya Juwita sudah punya niat buruk. Mempersilahkannya duduk. Sepertinya Juwita sangat disambut baik. Hai Bibi, apa kabar? Bagaimana kabarmu sayang? Aku baik-baik saja Bibi. Ini aku bawakan hadiah untukmu. Semoga suka. Iya, lama tak bertemu. Apakah hubungan kalian baik-baik saja? Kalian sudah bersama selama bertahun-tahun. Jangan pernah ada pertengkaran. Iya Bibi. Maka dari itu aku datang menemuimu. Dia selingkuh. Bukan begitu. Akhir-akhir ini Kanda sudah sangat berubah. Dia tidak pernah lagi memberiku uang bulanan. Jangan khawatir Nak. Ibu sudah siapkan ini untukmu. Silahkan Nyonya. Kau ambil ini ya. Bibi sebenarnya, aku tidak Nat. Apa yang kau katakan? Aku ini adalah ibu mertuamu. Perintahkan ajudannya belikan villa mewah untuk diberikan pada Juwita. Terlihat Juwita sangat senang. Menyayangi Juwita melebihi putri kandungnya sendiri. Siapa sangka ternyata Juwita mengkhianatinya. Dapat uang dan fasilitas terbaik untuk pengobatan ibunya. Ternyata Juwita berhasil merayu ibu Kanda. Merasa kamar rumah sakit kurang mewah. Ibu Juwita pun minta agar kamarnya diganti. Merasa standar perawatan medis di rumah sakit memang seperti ini. Doni tenangkan agar ibu Juwita bisa menerimanya. Merasa jika mereka harus bicara berdua. Doni minta Juwita untuk menemuinya di luar. Berpikir jika Doni adalah pria baik. Juwita sepertinya terhipnotis oleh rayuan Doni. Jika tidak ada kamu, ibu pasti masih saja mengeluh. Tak sadar dirinya dimanfaatkan Juwita. Berikan uang pada Doni. Kau yakin semuanya untukku? Tentu saja semua untukmu. Merasa Doni mencintainya. Sepertinya karma sudah datang menghampiri Juwita. Mengetahui jika Juwita pasti akan datang menemui ibunya. Ternyata Kanda memang sudah memberikan instruksi pada ajudan di rumahnya. Memastikan dirinya menjadi pengawal di rumah Juwita yang baru. Sepertinya ajudan diminta untuk mengawasi Juwita, sambut Juwita, dan juga ibunya di rumah mereka. Juwita pun memaksakan diri untuk bersikap manis. Mulai hari ini kau harus ingat, kau itu adalah pelayan yang diutus untuk melayani kami di rumah ini. Bersikap senaknya dan semena-mena. Ajudan Kanda pun berikan semua informasi yang terjadi di rumah itu. Setiap waktu akan adakan perjamuan dan lelang saham. Sepertinya Winda dan Kanda akan memilih pakaian yang cocok untuk acara tersebut. Ajak Winda datangi toko pakaian ternama. Sepertinya Juwita yang tak sengaja lewat melihat mereka di sana. Tak ingin kalah saing. Juwita pun masuk ke sana. Selamat datang Nona, ada yang bisa aku bantu? Kalau tidak salah, tadi sepertinya aku melihat ada orang wanita baru saja masuk. Keluar dari tempat ganti pakaian. Sontak Winda dan Kanda terkejut melihat Juwita yang sudah ada di sana. Kalian benar-benar keterlaluan. Beraninya kau membawa wanita murahan ini ke toko langgananku. Tak terima Juwita menampar wajah Winda. Kanda pun spontan membalasnya. Bukankah sudah aku katakan, jauhi tanganmu dari dirinya. Pergi sekarang.
Jika kau tak ingin menyesal, ingat Winda, jangan pernah bermimpi kau bisa merebut posisiku sekarang. Singkirkan tangan Winda dari Kanda. Juwita coba untuk merayu Kanda kembali. Pria ini hanya milikku. Kanda muak melihat tingkah Juwita. Kanda pun segera singkirkan Juwita dari tangannya. Kau dengar ya? Jangan pernah kau ganggu wanitaku. Atau aku pastikan kau menderita seumur hidupmu. Ingin tampar wajah Kanda, justru Kanda lebih dulu mendorong Juwita hingga membuatnya terjatuh. Tak ingin meladeni kegilaan Juwita, Kanda pun pergi meninggalkannya. Ingin membantu Juwita yang kesakitan, justru pelayan toko malah mendapat bentakan darinya. Siapkan mobil untuk hadiri acara perjamuan. Juwita yang merasa jika orang tua Kanda sudah memastikan jika dirinya lah yang akan mendapatkan proyek, terlihat sangat antusias. Tinggalkan perusahaan dan menuju lokasi perjamuan. Winda yang merasa kurang percaya diri, sepertinya sangat tanggung bisa bergabung di acara sebesar itu. Tenang saja. Jika kau percaya padaku, tidak ada yang perlu kau takutkan. Merasa sangat dihargai dan diratukan. Terlihat Winda sangat bahagia. Tinggalkan perusahaan dan menuju ke acara perjamuan. Sepertinya Juwita sudah lebih dulu sampai. Kalian berdua terlihat sangat serasi. Bangga pada Juwita yang sebentar lagi akan jadi bos besar. Tika dan Ani sangat kagum padanya. Malam ini secara sah akan kami umumkan siapa saja yang berhak mendapat mandat dan jabatan baru sebagai pemimpin saham perusahaan. Hai Juwita, ayolah kau harus bersiap-siap. Sebentar lagi namamu akan dipanggil. Baiklah, merasa jika Juwita punya niat yang buruk. Sepertinya Winda berharap jika bukan nama dirinya yang panggil. Bersiap-siaplah, sebentar lagi kupas kanti kau kusingkirkan. Tak ingin buat kegaduhan, Winda pun memilih diam tenang. Melihat Kanda sudah kembali ke ruangan itu, Winda memastikan semua baik-baik saja. Rupanya Kanda sudah merencanakan sesuatu, berubah pikiran, dan memerintahkan agar saham yang semula akan dirahkan pada Juwita ternyata diserahkan atas nama Winda. Putuskan akan umumkan segera nama kandidat yang akan diutus. Terlihat para kolega sepakat dan setuju, merasa jika Juwita yang akan memenangkan proyek. Terlihat Doni sangat antusias, bertepuk tangan seolah jika nama Juwita yang akan dipanggil. Nyatanya nama Winda lah yang disebut. Aku yakin kau memang sudah berpikir jika dirimu lagi yang pasti memenangkan proyek ini. Sadarlah semua bukti kecuranganmu di perusahaan sudah aku kantongi. Bukankah semua ini sudah cukup jelas? Dengan begitu, aku putuskan pemimpin Wuling Group adalah Nona Winda. Semua kolega yang menyaksikan penyerahan jabatan baru pada Winda terlihat bertepuk tangan. Tak terima jika Juwita gagal mendapatkan proyek. Dodi pun menuduh jika Kanda telah berbuat curang padanya, merasa jika selama ini Juwita dan rekan-rekannya telah bersekongkol mencuri dana perusahaan. Doni tegaskan agar mereka segera mengganti kerugian perusahaan. Kau pikir bisa semudah itu mencuci pikiranku? Sudah cukup kalian bohongi dan menganggap aku ini bodoh. Dasar wanita tak tahu malu, pecat dia. Wanita seperti ini tidak pantas diberi ampun. Mendapat bukti jika benar Juwita telah korupsi, Kepala Administrasi Wuling Group segera menghubungi dan memecatnya saat itu juga. Selama ini aku telah dibutakan oleh ucapan dan kata-kata manis ini. Di hadapan semua orang, akan aku pastikan kau membayar semuanya. Meski aku bunuh kau hari ini, itu tidak akan pernah bisa membayar rasa sakit hatiku selama ini. Khawatir mereka akan kehilangan segalanya. Doni pun meminta agar Juwita segera memohon maaf pada Kanda. Merasa jika Doni hanyalah benalu, Juwita pun terlihat sangat kesal dan marah. Sadar jika dirinya hanya dimanfaatkan oleh Doni, spontan saja Juwita menampar wajah Doni, berhasil balaskan dendamnya pada Juwita. Akhirnya Kanda putuskan untuk melamar Winda. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja. Sembunyikan perasaannya selama ini terhadap Kanda, akhirnya mereka pun bisa menikah dan berakhir hidup bahagia. Sementara itu, Juwita yang tak siap hidup miskin, alami gangguan jiwa dan harus mendapat perawatan di rumah sakit jiwa. Aku mau menikah Nona. Hati-hati awas nanti jatuh. Ayo waktunya minum obat. Tidak mau, aku tidak gila.